Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab 2 klasifikasi makhluk hidup. Namun pada kesempatan ini saya hanya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri makhluk hidup dan klasifikasi berdasarkan 5 kingdom. Namun sebelumnya, yang harus kita ketahui terlebih dahulu bahwa di muka bumi ini terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Untuk komponen biotik disebut sebagai makhluk hidup, diantaranya manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Sementara yang komponen abiotik ini meliputi tanah, air, udara, cahaya matahari, topografi, dan iklim. Nah, untuk komponen biotik dan komponen abiotik ini saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Berikutnya, kita harus tahu dulu ciri mengenai makhluk hidup itu sendiri. Yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup itu 1. Bernapas atau respirasi, 2. Bergerak, 3. Memerlukan makan atau nutrisi, 4. Tumbuh dan berkembang, 5. Berkembang biak atau reproduksi, 6. Peka terhadap rangsang atau iritabilitas, 7. Mengeluarkan zat sisa. Kita uraikan satu-satu. Yang pertama, respirasi atau bernapas merupakan proses pertukaran oksigen dengan karbon dioksida melalui paru-paru. Yang kedua, bergerak. Bergerak diartikan sebagai perpindahan sebagian maupun seluruh bagian tubuh dari makhluk hidup. Yang ketiga, memerlukan makan. Makanan berfungsi untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, dan mengganti sel tubuh yang rusak. Sementara air berfungsi sebagai zat pelarut di dalam tubuh. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup memiliki pertumbuhan baik dari segi ukuran, berat badan, bentuk tubuh, serta lainnya. Yang kelima, berkembang biak atau reproduksi. Semua makhluk hidup dapat berkembang biak ya. Tujuannya yaitu untuk melestarikan jenisnya. Yang keenam, peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Makhluk hidup dapat bereaksi terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya dengan menggunakan indera atau mengenali adanya rangsangan. Untuk mengenali adanya rangsangan ya maksudnya. Yang ketujuh, mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Ekskresi sangat diperlukan karena zat sisa bersifat racun sehingga jika tidak dikeluarkan akan mengganggu kinerja tubuh kita. Sekarang kita akan membahas pengklasifikasian makhluk hidup. Klasifikasi adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengelompokkan benda yang memiliki ciri-ciri yang sama dan memisahkan benda lain yang tidak memiliki kesamaan. Nah, untuk klasifikasi 5 kingdom menurut Robert Whittaker, ini 5 kingdom dibedakan menjadi kingdom Monera, kingdom Protista, fungi, plantae, dan animal. Nah, untuk yang pertama itu kingdom Monera, termasuk ke dalam kingdom ini adalah bakteri dan alga biru. Bersifat prokariotik, organisme bersel satu, sel-selnya mempunyai nukleus atau inti sel yang tidak memiliki membran. Contohnya ya, ini macam-macam bentuk bakteri, ada yang bulat, ada yang basil, ada yang spiral. Terus yang kedua, ini kingdom Protista. Kingdom Protista merupakan organisme bersel tunggal bersifat eukariotik. Eukariotik berarti inti sel-selnya telah bermembran, meliputi protozoa dan alga. Ini contohnya ya, contoh dari kingdom Protista. Berikutnya adalah kingdom fungi atau jamur. Fungi ini tidak mempunyai klorofil sehingga tidak dapat mensintesa makanan atau bersifat heterotrof. Ada yang bersifat parasit, ada juga yang bersifat saprofit. Ini contoh dari fungi. Berikutnya yang keempat, kingdom plantae. Kingdom plantae atau tumbuhan sudah mampu melakukan fotosintesis, mempunyai klorofil, dan merupakan organisme autotrof. Untuk kingdom
plantae atau tumbuhan itu sendiri dibagi menjadi tumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuhan berpembuluh. Untuk yang tidak berpembuluh contohnya lumut. Ada lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Untuk yang berpembuluh ini contohnya paku. Ada paku lumut, ada paku ekor kuda, dan paku sejati. Dan yang contoh dari yang berpembuluh lainnya adalah tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji ini disebut dikelompokkan menjadi dua ya, gimnospermae atau biji terbuka dan angiospermae atau berbiji tertutup. Untuk yang angiospermae ini dibagi menjadi monokotil dan dikotil. Ini contoh dari lumut ya. Ini contoh dari tumbuhan paku, ini contoh dari angiospermae dan gimnospermae. Untuk perbedaan tumbuhan dikotil dan monokotil itu sendiri, jika dilihat dari kotiledonnya, kalau dikotil ada 2 kotiledon, pertulangan daunnya menyirip menjari. Kambium yang ada di bagian batang itu memiliki berkas pengangkut. Terus bagian bunga terdiri dari kelipatan 2, 4, atau 5. Akarnya juga tunggang. Ini untuk yang dikotil. Untuk yang monokotil, itu terdiri dari 1 kotiledon, pertulangan daun sejajar atau melengkung. Kambiumnya tidak ada berkas pengangkut tersebar. Terus yang bunganya ini hanya kelipatan 3 dan akarnya serabut. Ini contoh tumbuhan dikotil, ada durian, alpukat, terong, apel. Sementara untuk yang monokotil itu contohnya sawit, kelapa, markisa, pisang, kurma gitu ya. Nah, sekarang ke kingdom Animalia. Kingdom Animalia ini terdiri dari avertebrata dan vertebrata. Avertebrata tidak memiliki tulang belakang, sementara vertebrata memiliki tulang belakang. Berdasarkan cara makannya, ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Berdasarkan cara berkembang biaknya itu ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ini kingdom dari Animalia ya. Ini kita uraikan satu-satu. Jadi yang pertama itu avertebrata. Avertebrata memiliki 9 kelompok besar. Yang ke-1 forifera atau hewan berpori, contohnya sepongia. Yang kedua arthropoda, hewan beruas, contohnya udang, kalajengking, lipan. Yang ketiga Annelida, ini cacing bercincin, contohnya cacing tanah, lintah. Yang keempat coelenterata, hewan berongga, contohnya ubur-ubur. Yang kelima platyhelminthes atau cacing pipih, contohnya cacing hati. Yang keenam molluska, hewan bercangkang, contohnya cumi-cumi, siput, gurita. Yang ketujuh nemathelminthes atau cacing giling, contohnya cacing perut, cacing filaria. Dan yang kedelapan echinodermata, ini merupakan hewan berkulit duri, contohnya bintang laut, landak laut, teripang laut. Yang kedua ini kelompok vertebrata atau hewan bertulang belakang. Satu contoh dari vertebrata ini Pisces, contohnya ikan. Yang kedua reptil, ini merupakan hewan melata, contohnya kadal, ular, kura-kura. Yang ketiga amfibia, hidup pada 2 habitat, contohnya katak, kodok, salamander. Yang keempat aves, tubuhnya ditutupi bulu, contohnya burung dan unggas. Yang kelima, mamalia atau hewan menyusui, contohnya sapi, kuda, kelelawar. Ini untuk contoh gambar hewannya ya. Nah, mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan untuk klasifikasi makhluk hidup. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga belajar kita menyenangkan dan sampai bertemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.